Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bersinarku Channel. Kos bekas pembantaian. Di sebuah jalan sempit yang terlupakan di pusat kota, terdapat sebuah rumah kos yang tampak biasa saja. Namun ada cerita kelam di baliknya. Rumah kos tersebut dulunya adalah tempat tinggal bagi banyak orang. Namun setelah kejadian pembantaian yang mengerikan, tidak ada lagi yang berani tinggal di sana. Meskipun sudah dibersihkan dan direnovasi. Banyak orang yang merasakan keanehan setiap kali melangkah ke dalam. Alika, seorang mahasiswa yang baru pindah ke kota itu, menemukan iklan lowongan kamar kos yang sangat terjangkau di media sosial. Kos tersebut berada di lokasi yang cukup strategis, dekat dengan kampusnya. Meskipun mendengar beberapa rumor dari teman-teman tentang kos tersebut, Alika berpikir bahwa itu hanyalah cerita lama yang tidak perlu dipercaya. Tanpa ragu ia memutuskan untuk pindah ke sana. Pada malam pertama tinggal, Alika merasa tidak ada yang aneh. Kamar kosnya sederhana, dengan lemari kayu tua dan tempat tidur yang cukup nyaman. Namun semakin malam, ia mulai merasakan keganjilan. Suara ketukan pelan terdengar dari dinding kamar, seperti ada yang sedang menggoreskan kuku di atas permukaan kayu. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya suara biasa dari penghuni kos lainnya. Namun pada tengah malam, ia terbangun oleh suara samar yang semakin jelas. Ada suara seperti langkah kaki berat di lorong, namun saat ia memeriksa, tidak ada siapapun. Hawa di kamar menjadi semakin dingin, dan ia merasa ada yang mengawasinya. Ia mencoba tidur kembali, tetapi sebuah suara lembut seperti bisikan tiba-tiba terdengar di telinganya. Keesokan harinya ia bertanya pada pengelola kos tentang hal aneh yang ia alami. Pengelola kos itu tampak cemas sejenak. Lalu dengan suara berat berkata, "Kamar yang kamu tempati dulunya adalah tempat terjadinya pembantaian. 3 penghuni kos dibunuh dengan kejam di sana. Dan sejak saat itu, orang-orang yang tinggal di kamar itu selalu mengalami kejadian aneh." Malam berikutnya rasa takut menguasai Alika. Ia menutup semua pintu dan jendela, berusaha untuk tidur dengan tenang. Namun tepat tengah malam, suara tangisan terdengar dari lorong. Suara itu semakin dekat, semakin nyata, hingga terdengar seperti berasal dari kamarnya. Dengan gemetar, Alika membuka mata dan melihat bayangan samar seorang wanita berdiri di ujung tempat tidur. Wajahnya hancur dengan darah mengalir dari matanya yang kosong. Wanita itu tiba-tiba bergerak, mendekat ke Alika dengan langkah-langkah terhuyung-huyung. Alika segera memejamkan matanya secara beberapa detik. Kemudian, akhirnya menghilang dalam kabut hitam. Keesokan harinya, Alika mencari informasi lebih lanjut tentang pembantaian yang terjadi di kos tersebut. Ia menemukan bahwa pada malam yang sama setiap tahun, penghuni kos yang tinggal di kamar tersebut akan mengalami hal yang sama. Mereka akan dihantui oleh arwah korban yang terbunuh. Tidak bisa pergi karena mereka belum mendapatkan keadilan. Alika memutuskan untuk meninggalkan